Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Rohan, tentunya di channel Kang Mas Rohan Official. Hari ini kedatangan sahabat lama saya yang luar biasa. Beliau ini dikenal dengan nama Jeng Asti, seorang pakar konsultan rumah tangga. Tentunya Anda sudah mengenal beliau ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol karena beliau sahabat lama saya, spesialis tentang rumah tangga. Pastinya banyak kasus tentang rumah tangga yang bisa diceritakan kepada saya dan Anda semua. Gimana Jeng kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah Kang Mas Rohan. Alhamdulillah luar biasa. Tambah sudah gak ketemu. Iya, saya tambah muda, Anda masih muda. Tambah tidak muda. Yang pastinya selalu sehat lah ya. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Kang Mas Rohan sendiri gimana? Alhamdulillah sehat sekali. Nambah anak apa? Alhamdulillah masih sama seperti dulu, berpecah telur lagi. Masya Allah, yang penting sehat selalu ya. Betul sekali. Baik, kondisi pandemi corona seperti ini nih Jeng. Tentunya kan orang jarang ketemu. Ada yang namanya LDR ya. LDR itu apa ya? Long distance relationship. Oh, luar biasa sekali. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jawanya itu jarak jauh. Apa? Jarak jauh. Apa ya bahasa Jawanya itu aduh lah. Jarak jauh ya. Aduh. Ini karena mic-nya cuma satu, karena tiba-tiba datang tadi ya sudah kita pick satu gantian ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, karena apa yang tadi hubungan LDR ya, hubungan percintaan jarak jauh kan ini sering terjadi. Yang tadinya ketemu di kantor, yang tadinya mungkin bisa naik pesawat dan sebagainya. Berpengaruh terhadap klien enggak kondisi saat ini? Alhamdulillah ya, kalau untuk klien selama pandemi itu masih baik-baik saja. Tapi permasalahannya itu yang sangat banyak kalau misalkan di pandemi. Soalnya kan kalau misalkan pandemi itu kan kita sering banyak di rumah gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi permasalahan itu selalu ada. Terus di samping itu ada faktor ekonomi juga itu yang membuat di masa pandemi ini itu membuat suami istri itu sering banyak bertengkar, mungkin ada perselingkuhan, ada perselisihan di dalam ekonominya, atau mungkin masalah yang lainnya seperti itu. Karena jarang kerja, gajinya betul berkurang sekali. ya, Sehingga minta jatah ekonomi kurang. Terus kalau misalkan si istrinya si istrinya itu tidak dikasih jatah, misalkan jatah dalam arti materi, dalam artian materi. Nah, otomatis si istri itu tadi kan ogah-ogahan gitu kan ngasih sama suami, ini dalam artian nafkah batin ya. Seperti itu. Nah, terjadilah di situ yang namanya itu ya. Ya kebanyakan. Nah, itu di masa gitu enggak sih, enggak juga. Maksudnya di masa pandemi uangnya sekarang kurang, ini, hasratnya kurang begitu. ada uang abang dicinta, enggak ada uang abang enggak ditendang. Bukan ditendang ya, sih. Bapak ya. Kawin lagi maksudnya. Nah, ini repot. Iya kayak gitu. Maksudnya kalau di masa pandemi sekarang ini tuh kebanyakan seperti itu. Faktornya itu lebih ke faktor materi. Terus akhirnya kalau misalkan materi itu tidak terwujud, tidak diwujudkan, akhirnya nafkah batinnya itu tadi berkurang seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah percekcokan dalam rumah tangga seperti itu. Kebanyakan dari kasus saya itu yang saya tangani selama ini tuh seperti itu, Kang. Ya, di masa pandemi ini ya. Iya, betul. Aduh, pemirsa ya, luar biasa. Jadi kalau ekonomi berpengaruh terhadap keluarga, ya itu seringkali yang disebut kebutuhan agama spiritual. Jadi kalau memang kita kan, mohon maaf ya, sekarang kan dunia pesantren kan sekarang agak berkurang ya. Kalau dulu orang paham pesantren, tahulah yang namanya agama, sehingga ekonomi tidak jadi persoalan di dalam rumah tangga. Karena kebanyakan sekarang ini tuh kan sudah banyak campur tangan dari luar kan. Maksudnya bangsa luar lah, misalnya kebudayaan luar tuh sudah masuk ke Indonesia. Jadi untuk dari segi keagamaan itu mereka kurang. Nah, jadi komersil betul sekali. Jadi untuk biasanya kalau misalkan iman rumah tangga, kalau misalkan didasari dengan iman itu pasti yang namanya perselingkuhan itu pasti bisa diatasi kan. Kalau misalkan termasuk soal ekonomi pun bisa dimaklumi. Betul sekali karena abang lagi gak punya uang. Betul. Apa sayangku kan gitu. Kita puasa bareng. Tapi itu 1001 Kang. 1001 ya. Ya kira-kira gitu kan. Kalau berdasarkan orang punya iman, di saat suami nggak punya uang kan dia memaklumi, ya kita puasa bareng lah kan gitu. Terus mau selingkuh juga mikir, aduh dosa kali kan gitu. Karena kan ada pepatah kalau misalkan kalau misalkan suami sukses itu pasti ada istri di sampingnya. Nah, istri itu tadi, nah kalau misalkan suaminya susah ya pasti harus didampingi, bukan hanya karena faktor kalau misalkan kita sudah sukses saja
mereka apa sih istri masih mau, tapi kalau misalkan dia sudah jatuh malah ditinggalkan, itu kan salah gitu Iya, kan. sakit ya. Iya. Kecuali kalau misalkan suaminya punya uang banyak mau apa poligami sih nggak masalah. Kayak gitu ya. Kan. Nyindir gue nih. Aduh, nyindir gue. Aduh. Waduh, udah bahas poligami ini ya. Ini nyindir abang ini. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya itu kan kalau misalkan kepala keluarganya itu mampu dan adil seperti itu ya Kang ya. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu dan belum bisa adil, saya sarankan jangan seperti itu. Takutnya nanti ada perselisihan di antara istri satu dengan istri yang lainnya. Semoga gue adil gitu ya. Oke, ini sahabat Gitu lama sih, luar kan. biasa sekali ya. Nanti kita lanjut kasus-kasus Karena apa sih? nggak pernah ketemu jadi ngobrolnya banyak sekali. Ya, kayak Seperti pengen itu. ngobrol lama gitu ya. Jadi nanti kita lanjut kira-kira kasus-kasus apa, terus solusinya apa gitu. Ini kan baru contoh bahwa kondisi pandemi seperti ini kasusnya banyak seperti itu. Mungkin nanti solusi dari Jeng Asti seperti apa, kita tunggu video berikutnya.